Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu waliyam mursyida. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah menurunkan satu nikmatnya untuk seluruh umatnya. Dari ribuan nikmatnya bahkan tidak mampu untuk kita hitung sebagai makhluk. Allah menurunkan satu nikmat dan mampu menghidupi seluruhnya, bumi seisinya. Dan salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliaulah Nabi yang Allah tunjuk langsung menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Beliaulah menyebarkan agama Islam, hingga saat ini kita bisa menikmati agama Islam, lezatnya agama Islam. Kita bisa belajar mudarosah, mudzakarah, ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Perlu kita ketahui, saudara sekalian, kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ada dua kewajiban besar. Yang pertama, kita beribadah kepada Allah, berkaitan dengan ibadah. Yang kedua, ada tanggungan kita untuk bersama keluarga, untuk dakwah kepada keluarga, mengingatkan hak-hak kita untuk masyarakat, untuk tetangga kita, dan untuk keluarga-keluarga kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza laqitahu fasallimu alaihi." Jika engkau berjumpa dengan saudaramu, maka ucapkanlah salam untuknya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Bila engkau diundang, maka penuhilah undangannya. Wa idza istansahaka fansahu. Bila saudaramu meminta nasihat darimu, maka berilah nasihat. Wa idza atasa fahamidallahu fasammithu. Bila saudaramu bersin, maka dan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah. Wa idza maridha fa'udhu. Bila saudaramu sakit, maka jenguklah saudaramu yang sakit tersebut. Wa idza mata fatba'hu. Bila saudaramu meninggal, maka hantarkanlah jenazahnya. Hadirin wa hadirat, perlu kita ketahui 6 hak ini adalah hak yang penting perlu kita perhatikan. Pertama, menyebarkan salam. Ketika kita berjumpa di pinggir jalan, bahkan di pasar, di masjid, dan dimanapun, selama tidak di tempat yang Allah makruhkan atau haramkan, untuk mengucapkan salam. Dan yang kedua, memenuhi undangan. Di sini ada pengecualian, yaitu diwajibkan untuk memenuhi undangan walimah pernikahan. Selama di dalam walimah pernikahan itu tidak ada unsur-unsur kemaksiatan kepada Allah, kita diwajibkan untuk datang. Bila ada unsur-unsur kemaksiatan, maka tidak wajib kita datang. Wa idza istansahaka fansahu. Bila saudaramu meminta nasihat darimu, maka berilah nasihat untuknya. Hadirin wa hadirat,
dalam memberi nasihat ini, jangan melihat diri kita. Apakah diri kita ini berilmu atau tidak? Selama ada yang meminta nasihat dan kita bisa memberi nasihat, maka berilah nasihat yang baik untuknya, karena nasihat kita mungkin bisa merubah hidupnya menjadi yang lebih baik. Jangan berpikir diri kita tidak punya ilmu agama, kita tidak bisa berdakwah. Kalau semua orang berpikir seperti itu, tidak mungkin agama Islam itu bisa sampai negeri yang tercinta ini, tanah air kita. Tidak mungkin kita bisa menikmati agama kalau cara berpikirnya udah salah seperti itu. Di dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka ketika saudaramu bertengkar, maka pisahlah dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan rahmat kepada hambanya. Wa idza atasa fahmidallahu fasammithu. Bila saudaramu bersin dan berucap alhamdulillah, maka jawablah dengan bacaan yarhamukallah, dan dijawab lagi yahdikumullah wa yusli balakum. Poin yang kelima, wa idza maridha fa'udhu. Bila saudaramu sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fatba'hu. Bila saudaramu meninggal, maka hantarkanlah jenazahnya. Nabi SAW bersabda, jenguklah orang sakit dan hantarkanlah jenazahnya. Maka hal itu akan mengingatkan kita kepada kampung halaman kita, yaitu akhirat. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Biasanya ada tutur kata yang salahnya hanya dari diri saya sendiri, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Bila taufik wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.